Timnas Indonesia terlalu bermain terbuka, kalah set piece dan juga ada beberapa blunder. Jadi menyebabkan Timnas Indonesia kalah telak di kandang Australia. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Sebenarnya Timnas Indonesia di babak pertama memiliki peluang emas yang sangat bagus dari Kevin Dick melalui titik putih. 10 menit pertama Timnas Indonesia sangat mendominasi dan juga sangat berpotensi memenangkan pertandingan. Tapi ketika penalti tidak bisa diambil oleh Timnas Indonesia menjadi poin, maka di situ berbalik Timnas Australia bisa menguasai pertandingan. Walaupun sebenarnya penguasaan bola dimiliki oleh pemain timnas, tapi Australia bermain pintar, Australia bermain pragmatis, dia menjaga ruang, bermain zona marking sehingga timnas Indonesia tidak bisa menembus pertahanan Australia. Yang patut disesalkan adalah timnas Indonesia ini seperti dejavu pada saat melawan Cina ya. Di babak pertama timnas Indonesia terlalu kebanyakan gol sehingga ini membuat berat perjuangan timnas Indonesia di babak kedua, dan terbukti timnas Indonesia hanya bisa menciptakan 1 gol melalui Ole Remeni menjadi 4-1, walaupun memang di akhir pertandingan timnas Australia kembali mencetak gol ke gawang Indonesia dan akhirnya menjadi 5-1. Yang patut menjadi perhatian di sini adalah nanti ketika Indonesia melawan Bahrain, yang pertama terlihat sekali set piece timnas Indonesia sangat lemah, di mana 2 gol dari Cornell dari tendangan sudut itu bisa berjaring ke gawang timnas Indonesia. Yang kedua adalah ada beberapa kali blunder. Gol kedua dari Australia itu blunder Tom Hay, back pass ke belakang akhirnya tidak sampai, direbut oleh pemain Australia dan terjadi gol. Kemudian juga timnas Indonesia terlalu bermain terbuka sehingga membuat pertahanan timnas Indonesia ini beberapa kali terbuka. Saya sudah bilang di konten yang kemarin bahwa hati-hati dengan serangan balik atau counter attack Australia. Dia mungkin mempelajari timnas Indonesia ini pada saat melawan Cina, dan plek ketiplek menurut saya ini yang dilakukan Australia untuk menjebak timnas Indonesia. Bermain santai, bermain tidak terlalu banyak memegang bola, akhirnya timnas Indonesia terjebak melalui serangan-serangan balik cepat, dan ini sangat efektif sekali ya permainan bola Australia ini bermain pragmatis, tapi seketika ketika menyerang itu langsung menghasilkan gol, dan di babak pertama terbukti langsung 3 gol. Ini sangat berat sekali untuk timnas Indonesia, dan dengan hasil ini timnas Indonesia tentunya mungkin untuk lolos otomatis ke Piala Dunia itu agak sedikit peluangnya semakin kecil. Tapi jika timnas Indonesia hanya bisa bermain di round 4 masih ada peluang, karena kita masih ada 3 pertandingan. Kalau kita bisa memaksimalkan melawan Bahrain dan melawan Cina 6 poin, tentu saja itu berpeluang besar. Dan jika timnas Indonesia ingin lolos otomatis ke Piala Dunia, otomatis timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang di kandang Jepang, dan itu menurut saya sangat berat sekali dan peluangnya sangat kecil sekali. Jadi timnas Indonesia dengan kekalahan ini mungkin paling realistis adalah mengincar round 4. Semoga saja nanti skemanya timnas Indonesia berhasil melawan Bahrain, kemudian melawan China itu bisa 6 poin dan bisa mengamankan posisi timnas Indonesia setidaknya ke-3 atau ke-4. Jadi tetap semangat buat timnas Indonesia, jangan sampai ini mungkin bisa jadi nanti di Gelora Bung Karno atau di GBK teriakan Sintayong menggema ya. Kita nikmati saja prosesnya, karena memang sebenarnya timnas Indonesia menurut saya kalau misalkan untuk lolos otomatis berat ya, sudah terbukti kita kalah, jadi kita tetap dukung. Semoga nanti melawan Bahrain kita lupakan pertandingan ini, pertandingan sangat menyakitkan mungkin buat kita semua menjelang buka puasa, kalah 5-1. Jadi kita tetap optimis lawan Bahrain dan lawan Cina 6 poin, timnas Indonesia lolos ke round 4. Salam timnas Indonesia.